sekalipun di tengah pandemi yang sulit, penuh bahaya, penuh tantangan, kita harus tetap percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Di dalam ibadah ada dua janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan berjanji akan memberkati makanan minuman kita. Dan janji yang kedua adalah di dalam ibadah yang benar, Tuhan akan menjauhkan kita dari segala penyakit yang ada. Tentunya hal ini hanya bisa kita terima dan kita alami ketika kita mau melangkah dengan iman kita. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya ingin katakan bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang motivator dan dia sedang membentuk mindset atau pola pikir dari orang-orang percaya di Filipi. Pikiran merupakan sesuatu yang penting. Dari pikiran itulah kita melakukan sesuatu, dan dari pikiran itulah sesuatu yang kita harapkan itu terjadi. Sama halnya seperti yang saya sampaikan tentang janji Tuhan. Di dalam ibadah kita memiliki janji berkat. Di dalam ibadah kita memiliki janji bagaimana Tuhan akan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Itu tentunya hanya bisa diterima pertama-tama melalui pola pikir kita. Ketika kita berpikir seperti orang-orang dunia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai berpikir bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan tidak bersentuhan dengan kita. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa Tuhan itu hanya ada di Alkitab. Jika pola pikir kita seperti itu, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya janji Tuhan. Kenapa? Karena pola pikir kita, pikiran kita mendorong kepada kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kita hanya bisa menerima firman Tuhan ini juga seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Orang benar akan hidup karena iman, karena percaya. Dan percaya itu terjadi ketika kita memiliki pola pikir yang benar tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus ingin menyampaikan sebuah kebenaran kepada anak-anak Tuhan di Filipi bahwa pikiran mereka itu perlu ditingkatkan lagi. Karena sesuatu yang buruk yang kita pikirkan, firman Tuhan berkata kadang-kadang ketika kita berpikir sesuatu yang buruk, kita menjadi takut, justru yang kita takutkan itu yang terjadi. Dan puji Tuhan, ayat ini Rasul Paulus memberikan masukan yang positif. Kita harus memikirkan hal-hal yang baik. Paulus berkata, pikirkanlah semua yang benar.
Pikirkanlah semua yang mulia. Pikirkanlah semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Saya katakan ini adalah sebuah pikiran yang baik, yang kita perlukan, yang gereja Tuhan pada masa sekarang butuhkan di tengah masa pandemi yang penuh bahaya ini. Dari tahun 2020 hingga tahun 2021, kita ini seperti dicuci otak. Virus ini mampu membuat seluruh dunia berubah semuanya. Sebelum pandemi ini kita semuanya adalah orang-orang yang saya katakan hebat, berjuang dengan sebebas-bebasnya untuk mencari nafkah, mencari kehidupan kita. Tetapi ketika pandemi ini terjadi, semuanya dirubah, membuat manusia itu menjadi seorang penakut. Ya maaf kata, itu terjadi saat ini. Betul ya Bapak Ibu Saudara. Ini bukan sesuatu yang fiktif. Ini fakta, kenyataan yang terjadi. Bagaimana manusia di seluruh dunia mengalami ketakutan yang sama. Ketakutan itu setiap hari menghantui langkah kaki baik orang yang tidak percaya Tuhan maupun orang yang percaya Tuhan. Kenapa itu semua terjadi? Karena mindset kita itu mengalami kontaminasi, terkontaminasi, terpengaruh dengan sesuatu yang sedang terjadi. Dari tahun 2020 kita harus di rumah saja. Kan begitu. Setiap hari apa yang kita lakukan? Makan, tidur, lihat TV. Lihat HP ya. Yang kita lihat setiap hari pertama yang muncul adalah berita. Berita tentang Corona ini, tentang COVID-19 ini. Berita itu terus kita dengar bagaimana setiap hari terjadi orang yang terpapar, setiap hari terjadi kematian, setiap hari terjadi sesuatu yang boleh saya katakan menakutkan. Itu mempengaruhi pola pikir kita sehingga untuk berpikir yang baik itu menjadi sesuatu yang sulit. Selama 1 tahun lebih kita ini seperti dicuci otak kita sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara sekalian, iman orang-orang percaya itu mulai mengalami penurunan. Bagaimana tidak? Biasanya setiap minggu kita bisa berjumpa di dalam ibadah bertatap muka, tiba-tiba berubah streaming online, ya kan? Melalui HP. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu Saudara, ketika mengikuti ibadah online streaming, seberapa banyak kita yang mengikuti dari awal sampai selesai? Ayo jujur. Seringkali yang terjadi adalah wah baru 5 menit mengikuti saja, ya kan? Dengar firman Tuhan mulai disampaikan, apa yang terjadi? Ada yang 5 menit kemudian tertidur, ada yang 5 menit kemudian sudah bosan, ganti YouTube yang lain. Artinya ibadah secara online sebenarnya tidak efektif sama sekali. Karena apa? Karena itu sesuatu yang baru, sesuatu yang belum bisa kita ikuti. Dampaknya tentulah kita mengalami kemunduran di dalam iman kita. Kita perlu memperbaharui pola pikir kita. Ya, mindset kita ini perlu kita refresh kembali. Perlu kita bangun kembali. Bahwa sesuatu yang buruk yang kita terima, yang mempengaruhi pola pikir kita sehingga kita berpikir sesuatu yang buruk,
baik tahun 2020, tahun 2021. Bahkan kita memandang masa depan kita adalah sesuatu yang buruk. Ya, karena kita mendengar mungkin, wah, pandemi ini tidak akan selesai sampai tahun 2031. Orang mulai berpikir buruk. Kenapa berpikir buruk? Ya otomatis Bapak Ibu Saudara, baru 1 tahun lebih saja perekonomian kita sudah porak-poranda. Nah, pikiran buruk itu ketika terjadi kepada seseorang, dampaknya adalah seseorang itu akan menganggap segala sesuatu itu buruk. Apalagi di tengah pandemi ini, ketika orang-orang berpikir buruk, mengalami ketakutan, maka yang dipikirkan semuanya adalah rasa takut. Takut bertemu teman, takut bertemu saudara, ya, takut bertemu dengan siapa saja. Artinya pikiran kita itu betul-betul mengalami perubahan yang begitu besar karena persoalan penyakit ini. Firman Tuhan ingin memotivasi kita kembali bahwa kita harus melawan pikiran yang membuat kita takut. Kita harus melawan pikiran yang membuat kita memandang segala sesuatu itu buruk. Mari kita mulai membangun pikiran kita seperti firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus. Mari mulai kita memikirkan apa yang benar. Pertama, firman Tuhan berkata, pikirkanlah semua yang benar. Membangun mindset kita, membangun pikiran kita akan membuat iman kita mengalami kemajuan. Sekalipun kita mengalami pembatasan dalam berbagai hal, tetapi ketika kita membangun pikiran kita dengan baik, bahwa apa yang benar itu harus terjadi dalam hidup kita, maka saya yakin dan percaya kebenaran itu akan mempengaruhi kualitas iman kita, sehingga kita tetap kuat. Saya mengambil salah satu contoh, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri ya, di dalam kitab Daniel pasal pertama sampai dengan pasal yang ketiga. Daniel dan teman-temannya memiliki nama panggilan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mereka diperhadapkan pada budaya baru yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Dan mereka diperhadapkan pada pilihan. Ketika pengurus kerajaan berkata, kalian harus makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa, kepada raja. Kalian harus terlihat sehat, begitu menarik, sehingga raja akan bersimpati kepada kalian. Lalu makanannya apa? Oh, makanannya enak-enak. Makanan yang enak-enak diperhadapkan. Kalau kalian tidak makan ini dan terlihat kurus, terlihat tidak menarik, kalian akan dihukum. Mereka diperhadapkan pada pilihan yang sepertinya mustahil. Tetapi apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berkata, kami tidak bisa makan itu. Sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada berhala, kami tidak bisa makan. Lalu bagaimana? Cukup berikan kami sayur-sayuran yang belum dipersembahkan. Mereka makan sayur-sayuran. Beda dengan yang lainnya, makan yang enak-enak. Ternyata apa yang terjadi? Wah, puji Tuhan, mereka tetap diberkati Tuhan. Mereka menarik, mereka lebih sehat dibanding yang lainnya. Mereka diperhadapkan pada budaya yang baru ketika raja membangun sebuah patung dan memerintahkan seluruh rakyat menyembah patung tadi. Kalau tidak mau menyembah patung tadi, akan dimasukkan ke dapur api.
Kembali mereka diperhadapkan pada kesulitan, pada budaya baru yang sebenarnya bertentangan dengan iman mereka. Apa yang terjadi? Ketika kita membaca di dalam pasal 3 kitab Daniel, kita menemukan mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami sekali-sekali tidak akan pernah menyembah patung ini. Sehingga akhirnya dapur api itu dipanaskan 7 kali lebih panas, dan mereka harus dimasukkan ke dapur api tadi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apakah mereka mengalami kematian? Ternyata tidak. Mujizat terjadi. Mereka tidak mati. Bahkan orang-orang ini melihat di dalam dapur api tadi ada orang yang menari-nari, bernyanyi-nyanyi, suka-sukamu Tuhan, ya kan? Bersorak-sorai, yang 3 orang jadi 4 orang. Siapa yang satu? Itu adalah pribadi Tuhan sendiri yang melindungi mereka. Nah, pola pikir yang benar inilah yang kita perlukan menghadapi masa yang sulit dan penuh bahaya ini. Pola pikir yang benar ini akan membangun iman kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita melihat firman Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Sesuatu yang benar itu harus kita pikirkan, ya. Sesuatu yang baik itu harus kita pikirkan, karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang sesungguhnya. Ketika Tuhan berjanji, aku akan melindungi engkau, dan kita mengimaninya, percaya, maka perlindungan itu terjadi. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita di masa yang sulit ini, Bapak Ibu Saudara, itu akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita pikirkan, itu yang terjadi dalam hidup kita. Orang lain berpikir 2020, 2021 tahun yang buruk, kelam. Tapi kami mengubah pola pikir kami. Sekalipun orang lain bilang ini tahun yang buruk, tahun yang kelam, bagi kami ini tahun berkah. Pikiran yang benar itu harus kita bangun, bahwa di masa sesulit apapun Tuhan itu sanggup memberkati kita semuanya. Tuhan sanggup menyatakan kuasanya di tengah masa yang orang bilang, orang katakan itu adalah masa yang berat. Dan itu bisa terjadi diawali dengan bagaimana cara kita membangun pola pikir kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pertama adalah pola pikir yang benar. Yang kedua adalah pola pikir kita membangunnya supaya pikiran kita ini optimis. Optimis, ya. Percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Bapak Ibu Saudara bisa membaca kisah Daud ketika sedang berhadapan dengan Goliat. Daud ketika berhadapan dengan Goliat, dia diperhadapkan pada situasi yang berat. Situasi beratnya bagaimana? Seluruh pasukan dari orang Israel ini ketakutan semuanya menghadapi orang Filistin. Karena apa? Karena ada Goliat yang raksasa, yang besar, yang hebat. Daud seorang diri. Ini adalah contoh bagaimana ketika kita seorang diri diperhadapkan pada orang banyak yang ketakutan. Ikut takut dan saya katakan pasti kita ikut takut. Satu orang berkata gempa,
Lalu kemudian menyusul yang lainnya berteriak dengan teriakan yang sama. Oh, gempa, gempa, gempa. Kita yang sendirian gimana? Ya meluweti. Ikut takut. Sama halnya dengan corona ini. Semua orang berteriak ketakutan. Ya mau tidak mau kita juga ikut takut kan? Kita ikut takut karena bahayanya tadi. Sama seperti yang dialami Daud. Kakak-kakaknya udah bilang, wes toh, Daud, wes sangon wedhus wae. Kenapa? Daud itu gembala, Bapak Ibu Saudara. Daripada kamu nanti mati, udah pulang. Tapi apa yang terjadi? Daud berkata, ketika saya di padang bersama domba-domba saya, lalu di sana saya berhadapan dengan singa, saya lawan singa. Dengan beruang saya bunuh beruang. Orang Filistin ini akan menjadi sama seperti salah satu yang saya bunuh tadi. Pikiran optimis, Bapak Ibu Saudara. Pikiran yang optimis ini harus kita bangun dalam hidup kita. Dan ketika betul-betul diperhadapkan dengan Goliat, Daud tidak lari. Sebagai manusia, saya yakin dia juga punya rasa takut. Daud yang tidak pernah berperang, tidak punya ilmu tentang peperangan, berhadapan dengan Goliat yang ahli di dalam peperangan dengan segala persenjataannya, ditambah badannya yang besar sekali. Wah, itu dengan mudah kalau hanya untuk membunuh orang yang bernama Daud tadi. Tapi Daud punya pola pikir yang optimis. Pola pikirnya itu mendorong kepada imannya, iman yang optimis, percaya penuh kepada kuasa Tuhan. Dia berkata, Goliat, kamu mendatangi aku dengan tombak dan pedang, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan, ini cerita sekolah minggu. Kalau guru-guru sekolah minggu hafal sekali. Daud tidak pernah membunuh Goliat itu dengan pedang, tidak pernah membunuh Goliat itu dengan tombak. Dia hanya mengambil batu dari kali. Secara manusia mustahil batu itu bisa membunuh. Saya dulu waktu muda suka main ketapel. Saya ahlinya. Wah, gaya. Saya kalau narik ketapel saya, satu batu itu harus satu burung. Benar-benar berlatih. Bisa. Tapi burung yang kena batu ketapel saya, itu burung kecil. Belum tentu mati, Bapak Ibu. Lah ini Daud dengan ketapel yang tidak ditarik begini, cuma diputar-putar begini. Saya pikir kecepatannya, kekuatannya jauh lebih cepat dan kuat ketika menggunakan ketapel karet. Semakin banyak karetnya, semakin kuat. Lah kalau umban, ini kan namanya umban, diputar-putar gini, dilempar. Wah, itu rasanya mustahil untuk membunuh Goliat. Lalu kenapa itu bisa membunuh Goliat? Saya katakan optimisme tadi. Pikiran yang optimis memunculkan iman yang kuat, dan iman yang kuat membuat mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, saat ini ada banyak orang yang tidak optimis lagi akan masa depannya. Pengaruh yang begitu kuat terjadi. Mari kita membangun kembali pola pikir kita. Masa depan pun kita berpikir bahwa masa depan kita itu diatur oleh Tuhan. Jangan lagi kita membiarkan pikiran kita terpuruk dengan perkataan, wah ini bahaya, nanti bisa mati karena corona. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar, oh ada saudara kita di kampung sebelah terkena, wah kita menjadi takut. Ketakutan yang berlebihan
Ayub berkata, justru yang kutakutkan itu yang terjadi. Tetapi kita harus lawan dan kita katakan firman Tuhan. Sehelai rambut pun itu tidak akan pernah jatuh ke bumi kalau Tuhan tidak izinkan. Apalagi kita yang setia beribadah mencari Tuhan. Saya katakan kita ini biji mata Tuhan. Kita dipelihara Tuhan. Ayo optimis bahwa hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita katakan seperti Daud katakan di dalam Mazmur 23. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tidak peduli apa kata orang tentang tahun 2020 maupun 2021, kita imani firman Tuhan. Sekalipun tahun ini seperti lembah kekelaman, kita dengan optimis katakan, kami tidak takut bahaya itu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita.